Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat petang, selamat sore, selamat siang. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Abang Limbah, atau tepatnya LG Limbah Official. Hari ini Abang Limbah sebenarnya lagi bahagia, tapi ada juga nggak bahagianya, kawan. Bahagianya sebenarnya bukan hari ini, tepatnya kemarin hari Jumat tanggal 5. Bang Limbah bahagia dikarenakan anak Abang Limbah lulus dari pendidikan SMK. Lulus dari pendidikan SMK tanpa cacat. Cacatnya di ekonomi, kawan, karena masih nunggak. Hampura sambil ngerokok, kawan. Catatan saya yang paling penting itu, yang penting anak lulus. Anak saya lulus, kawan. Saya nggak memikirkan anak saya itu nilainya bagus atau ranking. Satu, yang penting lulus. Kedua kali punya tanda bahwa dia sudah mengenyam pendidikan sampai SMK. Itu pun sesuai kemampuan dari seorang anak dan ekonomi bapaknya. Saya bangga, bagi saya sendiri pribadi bangga punya anak sampai mengenyam pendidikan setinggi SMK, karena bapaknya nggak lulus SD, kawan. Dengan penghasilan bapaknya yang pas-pasan, alhamdulillah, saya rasa syukur, bahagia, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa dari sekitarnya, kawan. Karena mungkin bagi di luaran sana, kawan, yang anaknya sampai kuliah nggak mampu, mungkin banyak, tapi bagi saya pribadi, untuk membimbing seorang anak sampai tamat SMK aja syukur, alhamdulillah, kawan, karena bapaknya nggak lulus SD aja, nggak lulus, kawan. Nah, untuk mengenai ijazah atau nilai, syukur kalau punya ranking. Bagi kawan sejawatnya punya ranking, syukur. Tapi yang penting Abang Limbah mah sudah lulus aja, udah tamat aja, udah syukur banget. Apalagi kalau punya ranking. Karena begini, suatu saat kalau yang namanya nilai itu atau ranking itu untuk mengejar prestasi yang lebih tinggi lagi, contoh kuliah, otomatis kan anak itu ada gengsi pengen kuliah favorit. Nah, kalau bagi Abang Limbah yang kemampuannya pas-pasan di bawah UMR, ya kan nggak mampu, kawan. Terkecuali sang anak itu dapat beasiswa. Tetap aja kalau dapat beasiswa gratis, tapi otomatis makan sama kos, kan harus juga berpikir ekonomi. Nah, kalau untuk mengejar sukses, bukan karena ijazahnya, kawan. Ijazah kan tanda untuk masuk kerja di pabrik atau di PT, harus ada ijazah. Kalau tolak ukur suksesnya bukan itu bagi saya. Kalau mendidik anak, tolak ukur suksesnya kalau anak saya rajin, ulet, tekun, segala sesuatu bisa dipelajari secara praktek. Teori kan udah di sekolah, praktek langsung kan lebih afdol. Nah, terus bisa memanage dari hasil dia kerja, otomatis pasti sukses. Walaupun yang ngatur bukan saya, rezeki itu yang ngatur Gusti Allah, tapi paling tidak 80% kalau dia mengaturnya bagus, sukses, kawan. Jangan disamakan
anak dari seorang kaya, maksudnya orang berada, orang punya kawan, uh, udah ranking bagus, pengen kerja enak, udah ada lapangannya dari orang tua, modalnya ada. Nah itu lain lagi, berarti itu kan enggak maksudnya begini, bukan menghargai tapi menghormati ciri payah orang tua. Tapi kalau bagi kita yang ekonominya di bawah, anak itu punya rasa menghormati ciri payah orang tua dan bisa menghargai duit. Maksudnya begitu kawan, menghargai duit. Karena untuk mendapatkan seribu rupiah, pasti dia berpikir orang tua itu pasti mengeluarkan keringat bla 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 sampai menghasilkan duit untuk mencukupi biaya dia sekolah kawan, begitu. Tolak ukurnya itu tadi kawan, pokoknya kalau anaknya di sekolah teori, praktek langsung di lapangan, dia bisa memanage segala waktunya dia dan keterbatasan dia bisa menabung, rajin, ulet, tekun, sabar. Pokoknya hasil itu pasti mengikuti tingkah laku dia yang baik dan yang saya sebutkan tadi. Pasti tidak mengkhianati hasil itu kawan. Kalau ijazah itu kan hanya tanda bahwa dia pernah mengenyam pendidikan sampai sekian. Kalau untuk nilai itu karena dia bergunanya maju untuk ke jenjang universitas yang lebih tinggi, begitu kawan. Kalau untuk setahu saya di lapangan, kalau untuk mengelamar kerja itu sekarang ini ijazah itu formalitas kawan, setahu saya di lapangan. Ujung-ujungnya duit zaman sekarang tuh kalau mau bekerja. Tapi kalau kemampuannya dia lebih oke, mending dia lebih cari sendiri, kreatif, menciptakan ekonomi di rumah. Apa yang dia dapatkan ilmu dari sekolah diterapkan di lapangan, itu lebih bagus kawan. Jadi sejak ini dia bisa mengatur sendiri, kerja sendiri, pokoknya apa ya maksudnya, seperti orang punya perusahaan sendiri aja gitu. Kalau menciptakan ekonomi di rumah, kalau kerja di orang, saya tanamkan dia jangan macem-macem, karena kerja di orang itu otomatis ada cacian, ada makaian, ada hinaan. Kalau dia kerjanya nggak bagus, kalau kerjanya bagus nggak ada kan kawan, begitu. Kalau untuk dukanya begini kawan, itu tadi yang saya bilang, dukanya di ekonomi, karena bapaknya ini seorang kuli limbah maksudnya garis miring harian lepas. Berapa sih harian lepas untuk membayar sekolah 3 tahun sekian ribu? Bagi saya itu amat besar kawan, bagi saya amat besar. Mungkin nggak saya doang, ada yang lebih gede lagi tunggakan di sekolah itu. Bagi saya itu amat besar kawan. Tapi ya itu tadi, dengan rasa syukur bangga bahwa anak saya ini bisa lulus tanpa cacat di sekolahan, saya udah acungin jempol. Saya berterima kasih sekali, begitu maksudnya, dengan kesabaran anak saya ulet menjalani pendidikan di sekolah. Untuk ekonomi ya insya Allah tunggakan seberapa ribunya pun, kalau udah kita ngelihat anaknya bangga, pasti kita juga semangat kawan, demi anak kan, begitu kawan. Tinggal kita mengarahkan, membimbing, mendidik selagi dia menuju dewasa kawan. Abang Lima mendidik anak itu bodo amat, sebenarnya bodo amat. Toh kalau dia ini tergantung anaknya sih kawan, tapi alhamdulillah anaknya tukang limbah ini mau apa ya, menurut apa kata orang tua, apa yang bakal dia terjerumus, alhamdulillah dia nggak melakukan. Toh kalau dia
keluar malam atau kelayaban tapi positif, jangan dimarahin kawan. Kalau dia positif kelayabannya, tapi kalau dia kelayaban cuma sekedar main nongkrong nggak positif, ya itu harus dan wajib diberitahu, dikasih tahu maksudnya. Untungnya alhamdulillahnya anak saya ini tukang limbah, dia sering keluar keloyongan atau begadang itu positif, dia nongkrongnya di bengkel. Jadi sepulang dari sekolah dia ke bengkel yang yang membayar, pulang dari bengkel yang satu dia pulang ke rumah terus di bengkel temennya, jadi memecahkan sesuatu atau merakit sesuatu. Jadi itu kan positif, mengembangkan ilmu dia. Lain kalau yang sekedar cuma nongkrong layapan atau geng-gengan, ya itu wajib dan harus dikasih pelajaran begitu kawan. Tabiat anak emang berbeda-beda kawan, tabiat anak berbeda-beda. Terus jangan disamakan. Anak itu biasanya ngelawan ke orang tua itu karena orang tuanya biasa menyamakan dengan keadaan orang tuanya dulu. Kalau bagi saya enggak begitu kawan. Dulu sekarang, yang penting kita menjaganya aja begitu. Kalau untuk kesehariannya yang bisa dikatakan oleh tetangga yang lain, oh ini nongkrong sekolahnya ini itu sampai itu. Nah kalau abang lima mah alhamdulillah, mangga silahkan. Kalau mau jelek, mau dianggap sampah, terserah begitu. Kalau ilmu itu bukan saya yang nurunin, karena ilmu itu kamu yang nyari dari sekolahan ke lapangan, ya tingkah lakunya lu harus berubah begitu. Kalau untuk bikin jerah anak limbah, saya mau bilangnya begini, kalau suatu saat saya mendengar kamu macam-macam di luaran sana apalagi menyangkut hukum, ya lebih baik jangan memanggil ayah. Walaupun ketemu di jalan gak usah panggil ayah, lebih baik biasa aja gitu. Saya ngomongnya sama anak saya gitu, bukan berarti saya benci, enggak, karena salah satu didikan saya ke anak begitu. Alhamdulillahnya anak abang limbah ini walaupun kedengaran dari tangga begini, begitu saya sidak enggak ada kok satupun yang bikin cacat. Alhamdulillahnya anak abang limbah ini istilahnya kategori 80% penurut. Oke, sekian keluh kesah cerita abang limbah. Kalau di video ini ada manfaat, ada edukasi, mohon like, share, komen, dan subscribe kawan. Subscribe itu gratis kawan, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.